Hoaxbuster edisi September. Hari ini seperti biasa kita akan membedah 5 konten yang akan kita periksa oleh tim cek fakta solopos.com. Hoax yang pertama kali ini lagi-lagi putra Presiden Joko Widodo yang juga merupakan calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi korban hoax. Dia dikabarkan akan membebaskan Palestina dari cengkraman tentara Israel. Jadi ini kabar tersebut ramai dibagikan di sejumlah akun Instagram dan bermula dari akun Facebook Kancah Politik. Nah, apakah benar Gibran Rakabuming Raka akan membebaskan Palestina dari Israel ataukah ini hanya hoax? Akan kita bedah bersama-sama. Kan tadi udah ngomong hoax. Oh iya. Berarti ini udah pasti hoax nih. Ini sudah pasti hoax. Nah, tapi akan kita bedah lagi. Iya. Ini sebenarnya juga kita ulas di koran Solo Pos ya, di edisi September awal kalau nggak salah ya. Dan itu juga sebenarnya muaranya dari website namanya Suara Rakyat. Iya. Dan suararakyat.com. Suararakyat.com ini nulis tentang Gibran akankah bebaskan Palestina dari Israel gitu. Itu terusan diambil oleh akun Facebooknya mana tadi? Ya salah satu akun Facebook terus di grup Facebook. Namanya Anda Lumut. 9 September 2020 itu diunggah ke grup Facebook Kancah Politik. Nah itu akhirnya jadi ramai karena juga diangkat beberapa media untuk dijadikan cek fakta gitu, dijadikan salah satu objek cek fakta gitu. Dan kalau kita lihat dari beritanya itu di Suara Rakyat itu sebenarnya kutipannya dia juga ngutip dari laman resmi, laman berita-berita dari portal berita nasional. Iya, portal berita yang berbasis media jurnalistik gitu ya. Cuman itu kan dipelintir, pernyataannya dipelintir. Itu kan pernyataan. Aslinya gimana itu? Aslinya itu sebenarnya saya sebentar tak scroll dulu. Jadi itu pernyataannya dari P3 sebetulnya, dari pihak P3 yang waktu itu Gibran kan membutuhkan salah satu rekomendasinya juga dari P3. Dan salah satu perwakilan dari P3 Samsuri itu P3 Jateng ya, Samsuri itu mengatakan kalau Palestina itu, spirit membebaskan Palestina itu juga jadi bagian dari inspirasi gitu. Jadi nggak ada pernyataan eksplisit yang menyebut kalau Gibran itu menjanjikan untuk membebaskan Palestina. Tapi ada spiritnya ya, itu. Ada spiritnya yang dikatakan sama oleh perwakilan dari P3 itu tadi. Dan itu pun pernyataan itu dilontarkan kaitannya tidak dengan motif untuk berjihad di Palestina. Iya, berjihad di Palestina. Artinya memang kapasitasnya cuma pengen meniru spiritnya gitu di pidato itu gitu. Dan waktu itu di pidato waktu itu secara simbolik juga dikalungkan ada pengalungan syal Palestina gitu. Dan itu akhirnya ditangkap sama media-media dengan sentimen yang berbeda dengan media jurnalistik, dan akhirnya dikemaslah menjadi seolah-olah Gibran pengen membebaskan Palestina, padahal dari cengkraman tentara Israel, cengkraman Israel lah, yang akhirnya menjadi, yaitu kalau kita kategorikan ini sebagai kategori pernyataan yang dipelintir ya, disinformasi, dan ya ini juga jadi bagian dari hoax, disinformasi. Jadi kita nyatakan kalau Gibran Rakabuming Raka yang diklaim ingin membebaskan Palestina itu adalah disinformasi. Hoax yang jenisnya disinformasi. Ya. Dan itu hanya ingin meniru inspirasi dari perjuangan Palestina, bukan untuk. Ya itu sebenarnya ada di solopos.com juga kita. Ya di kanal cek faktanya solopos.com. Bukan cuma itu, pernyataannya dari perwakilan P3 Pak Samsuri itu juga dimuat di solopos.com dan kanal berita lainnya. Jadi itu pernyataan itu dibuat di kantor DPP P3 Jateng Semarang Jumat 28 Agustus bulan Agustus jam 2 2020. Mas Ruhan Samsuri yang menyatakan. Yaitu pihak perwakilan dari P3. Jadi kalau mau pengen tahu pernyataan lengkapnya bisa dilihat di solopos.com ya. Kita lanjut ke hoax berikutnya. Kali ini masih dari dunia politik mengenai PKS yang dikabarkan mengkampanyekan poligami. Dan kabar ini disertai dengan foto sejumlah wanita yang membentangkan bendera PKS
dengan tulisan 2 anak cukup, 1 istri tidak cukup. Dan ini sempat viral setelah fotonya diunggah di akun Facebook Kemang Danu Mahendra. Dan di caption fotonya dia menyebutkan bahwa bersedih telah mengetahui ada kampanye poligami seperti yang dilakukan pada gambar tersebut. Ini akan kita periksa bersama-sama. Ya. Hoax, ya kita langsung ngomong ini hoax. Ini hoax ya? Karena memang Sudah pasti. Maksudnya kita sudah periksa ini dan sebetulnya kalau dilihat sekilas pun juga agak janggal juga di gambarnya itu. Gambar yang perempuan membentangkan bendera PKS. Logo bendera dengan logo PKS, terus ada tulisan 2 anak cukup, 1 istri tidak cukup. Di samping logo PKS-nya. Di samping logo PKS, dan itu ada hashtag 2009 tambah istri itu juga. Untuk seolah-olah untuk menguatkan kalau PKS itu sedang kampanye. Tapi kalau itu diperiksa lagi itu sebetulnya berasal dari tayangan YouTube PKS TV pada tanggal 20 Januari 2019. Yang isinya waktu itu judulnya "Emak-emak heboh ikuti flash mob PKS rangkapan Jaya Baru", dan itu cuma memuat logo PKS dengan nomor 8. Ya, dan itu nomor 8, dan itu kepentingannya untuk kampanye PKS yang waktu pemilu 2019. Pemilu 2019, dan itu memang dipakai untuk berkampanye ya, karena kan PKS itu waktu itu nomornya 8 ya. Dan itu yang diambil, terusan di angka 8-nya ditutupi. Angka 8-nya dihilangi tuh. Iya. Hilangi putih, terusan ya ditutupi putih. Iya, ditutupi kan. Terus dikasih tulisan nyok gitu. 2 anak cukup, 1 istri tidak cukup. Dan ini sebenarnya juga nyambung juga di beberapa tokoh PKS kan juga sebenarnya secara terbuka menyatakan kalau mereka itu pro poligami. Cuman secara institusi PKS itu enggak secara tegas mengatakan mereka pro poligami gitu ya. Jadi tidak secara terbuka mengkampanyekan poligami. Jadi mungkin ini salah satu konten yang dibuat untuk memang tujuannya manipulasi, mungkin untuk memperkuat image seolah-olah PKS itu memang pro poligami gitu. Dan ini kita langsung nyatakan saja kalau ini hoax gitu. Dan kalau diperiksa lagi itu di videonya ya, di PKS TV di YouTube kalau dilihat itu ada di menit awal, di detik 07 foto para wanita dengan 2 diantaranya seperti yang ditampilkan foto di postingan Facebook ya, yang membentangkan bendera PKS dengan angka 8 di samping logo PKS-nya. Terus angka 8 itu ditutupi putih dan ditulisi 2 anak cukup, 1 istri tidak cukup. Dan ini ada penelusuran lagi yang baru dari tim cek fakta, periksa fakta AFP ya. Itu sebelum PKS TV mengunggah ini di YouTube-nya, itu juga diunggah di Zaki Alhamzah tanggal 26 Desember 2018. Dan foto yang serupa muncul di menit 3 detik 56. Jadi ini adalah tangkapan layar terusan di rekayasa jadi tulisan seperti itu. Jadi kita nyatakan ini sebagai konten yang dimanipulasi, hoax, disinformasi. Kategorinya konten yang dimanipulasi. Konten selanjutnya yang akan kita bedah kali ini mengenai kasus penusukan pendakwah kondang Syekh Ali Jaber. Dan ini kabarnya pelaku penusukan Syekh Ali Jaber ini dikait-kaitkan dengan Partai Komunis Indonesia alias PKI, dan beredar foto bahwa ada seorang pemuda yang mirip dengan pelaku penusukan Syekh Ali Jaber berfoto membentangkan bendera Palu Arit atau bendera PKI. Dan kabar ini diunggah di akun Facebook Arus Saja yang menyebut bahwa pelaku penusukan Syekh Ali Jaber ini dibiayai oleh PKI sekaligus Megawati Soekarno Putri. Ini tema soal Syekh Ali Jaber ini hoaxnya banyak ya, karena memang ini bersentuhan dengan salah satu tokoh besar pendakwah kondang, jadi hoaxnya dan dilakukan di depan banyak orang. Ada videonya. Dan itu turunan dari hoaxnya Syekh Ali Jaber ini juga banyak. Salah satunya kan itu yang dibiayai. Yang kemarin juga kita ulas di TikTok. Kita punya
TikTok Solo Posku. Akun TikTok Solo Posku kalau penonton. Ketik aja Solo Posku. Di situ juga kita akan buat Hulkbuster versi TikTok yang lebih soft. yang lebih soft dan singkat gitu. Dan itu juga kita ulas tentang salah satu foto, sebenarnya bukan pelaku ya, tapi seseorang membentangkan benderanya itu palu arit dan itu diklaim sebagai bendera PKI. Lalu di akun namanya Bolet Z, akun Facebook Bolet Z itu mengatakan kalau itu tuh salah satu pemuda di foto itu tuh pelaku penusukan gitu, yang membentangkan bendera PKI. Ya, gitu. dan itu kalau diperiksa lagi, itu foto itu pernah dipakai untuk mengabarkan kalau itu adalah Kaisang Pangarep. Jadi putra Presiden Jokowi. Ya, itu pernah jadi korban juga gitu. Jadi itu konten yang didaur ulang. Nah, ini yang sampean bacakan itu tadi, itu lebih aneh lagi. Dibiayai oleh PKI dan Megawati Soekarno Putri. Dan kita juga kalau mau lihat ulasan utuhnya ada di solopos.com. Itu kalau kita lihat memang agak janggal. Apalagi bagaimana cara membuktikan kalau itu dibiayai oleh PKI dan dibiayai oleh Megawati. Karena kalaupun iya dulu pernah ada kasus dibiayai oleh ini, dibiayai oleh itu, kita harus membuktikan kwitansinya mana kan. Tapi kan kalau riwayat transaksinya mana? Jadi dia dari konten yang diunggah oleh akun Facebook itu tadi itu juga sudah janggal. Itu seperti upaya untuk merekayasa konten, dan ini banyak juga terjadi di konten-konten lain gitu yang kontennya itu nggak jelas. Kalaupun fotonya nggak akan clear gitu loh kalau wajahnya seperti ini. Resolusinya nggak akan mantap gitu ya. Resolusinya nggak akan gede. Yang pasti burem. Yang memungkinkan kita untuk melihat kalau ini sosok ini gitu nggak ada. Jadi itu bisa dipakai kapan saja, dan kebetulan sekarang dipakai untuk hoax pelaku penusukan si Ali Jaber. Dan itu banyak juga hoax lain soal pelaku penusukan ya. Pelaku penusukan ini juga ada yang ngomong ini dari partai tertentu misalnya gitu. Ini dibiayai oleh PKI, ini dibiayai oleh siapa, ini dibiayai oleh siapa gitu. Dan ini kita nyatakan sebagai beberapa diantaranya adalah konten yang dimanipulasi. Karena guyup. Kalau ingat PKI jadi ingat Pemuda Kreatif India. Dustin Tiffany. Kalau pengen lihat di Volix Media, Dustin itu ngobrol sama, itu katanya Mahatma Gandhi itu PKI. Maksudnya Pemuda Kreatif India. Bukan Partai Komunis Indonesia. Itu juga, ini kita syuting ini 29 September. Besok 30 September itu gerakan 30 September. Peringatan pemberontakan PKI. Itu untuk konten kali ini kita nyatakan sebagai hoax. Kita lanjut ke konten berikutnya. Jadi beberapa waktu lalu beredar video massa yang berkonvoi di Jembatan Juruk Jepres Kota Solo melalui media sosial dan WhatsApp group pada Selasa 22 September 2020. Dan massa pada video tersebut disebut-sebut sebagai massa dari Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Teratai atau PSHT yang sedang berkonvoi di Kota Solo pada waktu tersebut. Jadi ini sebenarnya kalau kita urutkan dulu ya. Jadi ini ada persoalan di Perguruan PSHT itu beberapa hari sebelum tanggal video 22. Ini tanggal 22 September itu ada penyerangan ya terhadap beberapa anggota PSHT, dan yang terluka parah itu 2 di Solo. Itu tapi kejadiannya di Sukoharjo sih. Kejadiannya di Sukoharjo, tapi massa dari PSHT menuntut untuk persoalan ini segera diselesaikan gitu. Dan pelaku pengeroyokan sudah ditangkap. Pelaku pengeroyokan sudah ditangkap. Jadi di hari sebelumnya itu ada konvoi, cuman nggak berada di satu titik gitu. Jadi mereka berkumpul lalu mengutarakan pendapatnya, lalu setelah itu mereka melakukan mediasi, setelah itu bubar. Lalu beberapa hari kemudian di tanggal 22 September itu 22 September pagi itu ada ajakan untuk hitamkan Solo. Aksi hitamkan Solo. Jadi pusatnya itu di Solo. Nah, pada hari itu
setelah paginya, artinya waktu siang itu ada himbauan dari pemimpin-pemimpinnya. Jadi termasuk dari PSHT Solo sendiri, lalu ada dari PSHT mana, bahkan dari pusat, dari Madiun. Iya, tinggi-tingginya ngomong kalau udah nggak usah diselesaikan dengan cara seperti itu, kita patuhi hukum. Kita patuhi hukum dan kita serahkan semuanya ke aparat gitu. Dan tapi beberapa jam kemudian, artinya waktu malam itu beberapa ada yang masuk di Solo. Cuman persoalannya adalah ada beberapa konten yang disebarkan di media sosial, di YouTube ya, YouTube juga, di WhatsApp group. Paling banyak WhatsApp group, terus Facebook itu banyak yang dimanipulasi. Banyak konten yang sebetulnya itu bukan rekaman pada hari itu. Itu video lama. Dan termasuk yang kita ulas ini itu adalah video lama. Artinya bukan video pada hari itu menyebar pesannya. Iya, dan itu disebarkan tepat di hari itu, dan lalu narasinya adalah seolah-olah PSHT melakukan konvoy ada beberapa jembatan ya, salah satunya itu juga di Bacem juga, di Juruk itu juga di Bacem juga ada mereka seperti merangsek ke Solo gitu. Padahal sebenarnya kalau di polisi sendiri mengatakan kalau itu nggak benar, mereka sudah patroli dan di dua lokasi itu tuh kosong, nggak ada konvoy. Dari beredarnya grup WhatsApp ini, di kabarnya di WhatsApp grup polisi mengecek di mana-mana dan itu nggak ada gitu. Jadi ini termasuk salah satu apa ya kita nyebutnya ya, jadi disinformasi ya. Disinformasi. Jadi kabar yang nggak ada diada-adakan gitu. Jadi video lama dibarukan dan dijadikan seolah-olah itu kabar pada hari ini gitu. Jadi ini kita kategorikan sebagai hoax disinformasi. Konten terakhir yang akan kita bedah kali ini datang dari dunia hiburan. Jadi ini beredar foto-foto yang diklaim sebagai janda Dori Harsha atau mantan istri dari Dori Harsha. Ini penyanyi campur sari yang sedang naik daun dan sedang angkat-angkatnya beritanya karena habis baru saja menikah dengan Nela Karisma. Pedangdut juga. Dan ini di salah satu channel YouTube yang bernama Big Video, ini diunggah konten seorang perempuan yang seolah-olah dikabarkan sebagai janda atau mantan istri Dori Harsha. Dan ini sempat viral dan sempat ditonton ratusan ribu kali oleh netizen. Nah, di sini kita akan klarifikasi langsung oleh sosok perempuan yang dikabarkan sebagai janda Dori Harsha. Apakah benar sosok tersebut adalah janda Dori Harsha atau bukan? Jadi ini kenapa kok ada satu kursi lagi, nanti kita akan klarifikasi. Tapi sebelumnya kita mau bedah dulu ya. Kita mau bedah konten dulu. Kita bedah dulu sebelum kita hadirkan janda Dori Harshanya. Janda Dori Harsha. Jadi pertama yang perlu kita tahu, ini diunggah oleh Big Video. Big Video itu juga di YouTube. Big Video itu kalau kita perhatikan satu-satu video-videonya itu ya video kompilasi. Dia ngambil foto atau video itu nanti terus dikompilasi, terus nanti videonya itu nanti akan ditempel kita, terusan kayak foto-foto ditempel-tempel gitu. Tempel terusan disambung-sambung, terusan nanti akan dibuatkan narasi untuk dibacakan seseorang di situ, di video itu, dan suaranya Google Voice bukan Google Voice. Suara manusia hidup. Dan viewernya juga terbukti banyak. Jadi ratusan ribu, termasuk yang ini, yang janda Dori Harsha ini. Baru 2 hari kalau nggak salah itu sudah 148.000 ya. Ya, terus sampai sekarang itu juga penontonnya kalau nggak salah belum dihapus ya. Kita sudah beri klarifikasinya, kita juga sudah mencoba menghubungi pemilik saluran YouTube-nya. Pemilik saluran YouTube itu, tapi belum ada respon dan belum di tag down juga. Dan itu salah satu video yang kami jadikan konten cek fakta itu. Soal yang judulnya itu terungkap, inilah sosok mantan istri Dori Harsha yang kecantikannya mulai dibandingkan dengan Nela Karisma. Yang merupakan istri baru istri baru Dori Harsha. Ya, mungkin sebagian foto benar,
memang mungkin sebagian foto benar, tapi itu kan belum dikonfirmasi, dan Dori Harsa sendiri juga nggak mengkonfirmasi itu juga mungkin, karena mungkin ya malas juga ya udah. Dan ini ada foto yang dijadikan thumbnail juga Ya, kan? dan jadikan, nah itu yang masalahnya yang dijadikan thumbnail itu salah satunya adalah jurnalis Forbes.com gitu. Dan Yang itu, akan kita tanyai. yang kan kita tanyai nanti, dan itu muncul di detik 55, menit 1 detik 50, menit 2 detik 56 Dengan foto yang sama. dengan foto yang sama. Nah itu kalau dugaan kita, karena kita kan nggak bisa konfirmasi ya, itu foto itu diambil dari Google Image. Berasal dari thumbnail yang tampil di solopos.com. Berita solopos.com. Karena kan yang bersangkutan jurnalis solopos.com ini namanya Selin ya. Selin Indra Susmita. Selin Indra Susmita, karena dia kan sering nulis tentang Dunia hiburan. Dori Harsa lah, spesifik tentang Dori Harsa. Karena beberapa kali nulis tentang itu, jadi mungkin kalau nulis tentang, kita nulis di Google Search itu Janda Dori Harsa. Dori Harsa atau Dori Harsa, itu munculnya foto Penulisnya. gambar penulisnya. Iya, foto Jadi itu penulisnya. yang jadi masalah. Dan itu bukan cuma sekali. Nanti dia akan kita tanyai soal itu. Sang Itu, janda Dori Harsanya. iya, dan dia juga pernah nulis tentang janda Didi Kempot. Oh iya. Janda Didi Kempot. Bukan janda Didi Kempot, istri Didi Kempot. Istri Didi, ya, janda dong. Kan Didi Kempot itu meninggal. Oh iya. Oh, coba. Ya itu jadi janda mati. Terus waktu ngetik nama itu yang muncul dia lagi. Berarti dia janda bersama-sama. Bahkan kalau ngetik Dinar Candy, munculnya juga fotonya dia. Makanya itu kita akan tanyai yang bersangkutan seperti apa perasaannya dan seperti apa. Yo, ini dia sosok perempuan yang dikabarkan sebagai mantan istri Janda. Dori Harsa. Dori Harsa. Akan kita tanyai beberapa pertanyaan. Iya. Gimana, Selin Indra Susmita? Baik, alhamdulillah. Bangga menjadi janda Dori Oh, Harsa? bangga sekali. Bangga menjadi korban hoax? Bangga sekali. Itu Anda tahunya kali pertama tahu diberitakan sebagai janda Dori Harsa itu dari mana? Awalnya tuh dari temen. Jadi teman kuliah share ini link. Selin, ini beneran kamu gitu. Waktu itu belum ngeh karena emang lagi di jalan kan. Apa sih? Iya kali gitu. Ternyata setelah dicek, loh, ini tuh ternyata video yang menjelaskan bahwa sosok istrinya mantan istrinya Dori, si Tari namanya. Tuh kok tiba-tiba ada fotoku di situ di thumbnail awalnya loh. Jadi thumbnail sih San? Tuh kok ada foto itu. Terus habis itu iya beneran ini sampai aku searching loh. Selin Indra Susmita mantan istri Dori Harsa gitu kan. sampai yang begitu, padahal dia secara tingkat pendidikan dia tinggi lumayan kan, mahasiswa pasca sarjana Sekelas Anda lah. Iya, mana dia PNS juga di Kementerian Pajak di Jakarta. Percaya gitu sama hoax model begitu kan, Aduh, temenku sereceh ternyata itu. jandanya Dori Harsa Iya gitu. makanya sampai diviralin kan itu di grup chatnya teman-teman kampus itu. Ini beneran seriusan Selin sampai pada begitu. Dan setelah tak buka, tak cek linknya, ya emang ada 3 kali kan foto di situ muncul dan emang ya foto itu gitu. Terus waktu searching di Google, ketik mantan istri Dori Harsa, emang di bawah ada fotoku yang muncul. Padahal itu fotomu sebagai editor, iya. Solopos.com. Itu foto thumbnail kan sebenarnya. Dan itu juga sering keluar di berita-berita lain tuh. Nah iya makanya itu, jadi ya karena awalnya sih aku mikirnya oh ya udah sih biasa aja karena nggak berpengaruh apapun sama aku. Ternyata video Gak berpengaruh itu ke finansial juga? enggak, masalahnya itu nah si video itu. itu udah dimonetisasi, dapat duit kan, akunya nggak kena apa-apa ya. Harusnya gitu. dapet ya? Harusnya. Ini kalau saya lihat lagi di kontennya ternyata memang belum di take down. Tuh. Masih ada Tapi thumbnailnya ganti, cuman nek didelok isine di menit detik 55 ya. Detik 55 itu masih dengan fotonya Selin? saya lihat. Toh Masih ada. Iya. Dan Jadi ada 2 kali lagi kan? ada Ada 2 kali lagi.
Dan itu waktu saya tanya, saya kan juga bikin saya tanya, aku telepon juga soal itu. Itu katanya teman-teman juga ikut nge-report. Teman-teman tuh ikut nge-report, bahkan ada salah satu temanku bilang gini, Mbak, aku kok nggak terima ya lihat kamu digituin gitu kan. Emang terus ya dicatut fotonya kok setega itu, ya begitulah. Aku bilang Padahal status pasti perawan udah dibilang janda. nah itu masalahnya, sampai pacar bilang gini, nanya, kamu beneran masih perawan apa udah janda? Waduh, sampai kayak gitu kan. Terus si teman itu akhirnya dia komen kan di kolom komentar video itu, dia bilang, ini teman saya loh, jurnalis di solopost.com gitu, kok berani-beraninya ambil foto kayak gini. Nah, sama si pemilik akun itu balasnya gini, coba Mbak cek di Google, cari aja, ketik mantan istri Dori Harsa, foto itu pasti muncul. Nah, terus temanku nggak terima dong. Oh, jadi bikin video tuh cuman begini tok ya, nggak ada verifikasi dan lain-lain. Oh, berarti videonya juga udah tanya temenmu yang protes itu ya? Udah menjawab. Ya udah jawab kan? Ya berarti kan kita tahu, berarti terkonfirmasi gitu loh, maksudnya video itu ngambilnya dari Google, terus kan tanpa verifikasi. Nah, dan tidak membuka link dari image tersebut. Iya, padahal di situ kayak kalau nggak salah Dori Harsa nikah lagi, mantan istri apa gitu. Cuman kan itu kan kamu yang bikin beritanya tentang Dori Harsa. Dan berita itu muncul setelah Dori Harsa menikah kan. Sedangkan video itu ada 2 bulan sebelum aku buka link itu. Berarti kan udah sebelumnya udah ada, dan dia mungkin searching di Google Image sampai yang nauzubillah min zalik, stalkingnya kan, sampai kayak gitu kan. Makanya itu terus ya berarti kan semua orang memang bisa jadi korban hoax. Dan sebelumnya malah dari Mbak Ijriah sama Mbak Rini bilang, redaktur Solopost. Nah, redaktur Solopost waktu itu kirim screenshot video yang membahas soal mantan istri ya, berarti ya mantan ya jandanya Didi Kempot, si Dian Ekawati waktu itu. Itu ada itu bukan di thumbnail kalau nggak salah, di dalam body konten itu ada fotoku di situ. Dibilang Dian Ekawati lah. Aku tuh sampai nggak ngerti lagi gini, ini tuh apa emang fotoku sengaja dimirip-miripin sama Mbak Dian Ekawati yang emang nggak diedit, tapi dimasukin ke berita. Jadi cuman kayak kok dimirip-miripin ya kan. Terus orang kayak bisa dulu atau mungkin kan beda. Makanya itu ketika orang si konten kreator itu bikin video, dia comot gitu, apa dia tidak bisa membedakan bahwa ini orang yang berbeda? Kayak terkadang seperti itu. Makanya apa emang sengaja? Susu itu biasanya. Itu. Jadi di konten cedok juga. Dan banyak orang percaya dengan itu. Lalu tanpa tanpa penjelasan bahwa ini tuh sebenarnya siapa. Berarti kamu habis diterpa hoax itu langsung sibuk jawabin teman-temanmu? Iya, sibuk jawabin teman-teman itu yang bikin repot. Aku sendiri sih pribadi, oh ya udahlah gitu kan. Iya, karena ya udah gitu, ya udah. Terus pas habis berita cek fakta yang ditulis Mas Jafar itu keluar di Solopost, dapat telepon tuh dari dosen. Selamat ya gitu. Assalamualaikum Selin. Iya, waalaikumsalam. Ada kenapa Pak? Ini saya tadi baca koran Solopost sih gitu kan. Fotonya gede lagi. Iya makanya. Terus kok kayak ada fotomu di situ. Tak baca-baca, loh iya bener. Kok namanya beneran kamu? Kok bisa gitu, ceritanya gimana? Oke, ya udah cerita lagi. Jadi kayak capek nih abis hidupku untuk jawabin yang begitu-begitu sampai pakai broadcast message aja. Nah makanya terus pas ini bukan saya loh. disebar dewe. Iya, disebar dewe karena disebar. Tolong tonton, tapi ini bukan saya loh. Ya yang begitu sih. Terus sampai jadi di guru besar FISIP UNS Solo tuh juga sampai tanya gitu kemarin waktu sowan ke kampus, nanya, Selin saya kemarin sempat baca Solopost tuh, lihat foto kok kayak mahasiswaku, kok kayak Selin. Terus habis itu dibaca, itu gimana kok bisa jadi mantan istrinya Dori Harsa gitu kan. Terus aduh itu kerjaannya orang iseng Prof, saya bilang begitu kan. Terus tapi nggak berpengaruh pada apapun kan.
berpengaruh pada pemasaran gitu. Iya. Ya itu agak jadi pemasaran saya agak turun ya, Pak. Janda Karena belum. janda kan. Padahal saya menikah aja belum. Malah pertanyaannya lalu begini. Loh, lah sebenarnya Selin ini sudah janda apa masih gadis nih? Waduh, susah juga Mau dijawab. bukti, Mau Prof. dibuktikan gimana caranya gitu kan. Kan tidak bisa juga. Makanya. Tapi yang jelas perubahan status itu juga merugikan, bukan masalah janda, bukan masalah perawannya, cuman Pasarannya. bukan pasarannya juga, maksudnya statusnya gitu loh. Iya. Dia kan perawan, maksudnya masih gadis belum menikah. Tapi kok udah dijandakan gitu Iya. kan. Janda kan, nggak ada masalah sama janda. Kapan nikah? Nggak ada masalah Cuman sama masalahnya jandanya, apa? cuman statusnya itu kok statusnya beda sama belum. yang kenyataan. betul kan itu tidak sesuatu yang tidak benar. Capeknya adalah jawabin teman-teman udah selesai, teman-teman kuliah, teman-teman kantor, yang teman-teman kantor waktu masuk kantor cek suhu sama Pak Satpam, jandanya dari Harsa. Waduh, semua mau aja Jadi terus korban ledekan. jadi Terus? bahan ejekan gitu. Pesan kamu buat big video yang nggak kelihatan wajahnya. Waduh, pesannya buat big video yang nggak kelihatan wajahnya, ya kalau bisa nantinya ke depannya kalau bikin video ya verifikasi itu penting. Jangan sampai bikin konten yang menyesatkan orang, apalagi sampai merugikan orang lain juga. Betul. Kecuali kalau AdSense-nya dibagi. Iya, makanya itu. Ya bagilah duitnya sini. Udah Kan ada iklannya, udah banyak kan iklannya, udah banyak viewersnya, boleh lah kirim ke rekening saya nanti ya ada di bawah sini. Biar gak rugi-rugi amat. Iya, dibilang janda loh, saya masih gadis. Iya. Sembarangan aja. Ya gitu sih. Bahas di September ini cukup sekian. Kita juga terima kasih Selin sudah mau datang di sini Sebagai guest star. sebagai guest star sekaligus untuk mengkonfirmasi apakah dia benar janda dari Harsa. Ternyata masih perawan. Ternyata masih perawan. Dan Masih ada. gadis Pak perawan. Tapi kamu pernah ketemu dari Harsa? belum Belum pernah. Sama Makanya dari sekali. Harsa harus kesini supaya untuk Harus memperlihatkan. ya. Jangan-jangan benar. Waduh, masih KUA-nya juga harus kesini dong. Iya. Iya kan? Sama Nela Karisma. Itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menjadi penonton setia yang memang jumlahnya nggak terlalu banyak sih mungkin. Jangan disebut dong. Kalau kemarin kan ya kalau jumlah kan bisa satu kelas kan 40 berarti kan 4 kelas ya di kita Yang penting kualitas, bukan kuantitas. kita udah mengampu 4 kelas nih. Setiap pertanyaan. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.